Audiobook Disclaimer. Selamat datang di Audiobook Indonesia. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku laris berbahasa di Indonesia, baik dari dalam dan luar negeri. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesukaan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan request buku favorit Anda di kolom komentar untuk kami bacakan bukunya. Audiobook Channel membantu memudahkan Anda membaca buku dengan audio. Bab 17. Apa itu pikiran? Pada bagian sebelumnya, kita sudah membahas bahwa otak manusia itu ibarat hardware, sedangkan pikiran adalah softwarenya. Kali ini mari kita bahas apa sebenarnya pikiran itu. Pikiran terbagi 3, yaitu pikiran sadar atau conscious mind, pikiran bawah sadar atau subconscious mind, dan pikiran tidak sadar atau unconscious. Pikiran tidak sadar biasanya ada pada saat orang tidur, orang mabuk, atau orang gila. Dan kita tidak membicarakan topik ini. Dalam kontribusi keseharian, pikiran sadar atau conscious mind memberikan 12% kontribusi dan pikiran bawah sadar memberikan 88% kontribusi tindakan manusia. Jadi, apa yang berada di bawah sadar adalah yang memengaruhi kehidupan Anda. Dalam mengoperasikan pikiran bawah sadar, pikiran manusia harus meletakkan template atau memiliki cetakan fondasi. Misalnya saja, seseorang dalam hidupnya selalu dikritik, dimarahi, dan dimaki-maki sejak kecil hingga dewasa. Maka sudah pasti dia memiliki template marah atau software pemarah dalam subconscious mind-nya. Bisa jadi dia tidak memiliki software bahagia dan santai karena hidup selalu tegang. Jadi semua yang dijalankan oleh manusia ditentukan oleh software-nya. Begini ilustrasinya. Misalkan seseorang ingin olahraga karena merasa badannya gemuk, merasa tidak fit dan sakit-sakitan. Maka dia berusaha olahraga, mendaftar senam, fitness, mulai ambil raket tenis, beli peralatan futsal. Namun jika orang tersebut tidak punya software olahraga, dapat dipastikan sebentar lagi seluruh kegiatan yang niatnya mau sehat dan mau olahraga tersebut dia tinggalkan. Bisa dirinya yang memutuskan, bisa juga keadaan. Hujanlah, panaslah, sakitlah, dan banyak lagi alasan untuk dirinya tidak olahraga. Kalau olahraga itu softwarenya di dunia komputer kita sebut saja PowerPoint. Dan Anda tidak punya software PowerPoint. Otomatis program tidak bisa jalan. Jadi sehat, bahagia, tentram, santun, masing-masing ada programnya. Begitu juga kemakmuran atau prosperity consciousness. Itu ada programnya. Jika Anda tidak memilikinya, Anda berjarak dengan kemakmuran. Namun sebaliknya, jika Anda memiliki software kemakmuran, seberapapun miskinnya Anda saat ini, seberapapun terbatasnya sumber materi Anda, dalam waktu singkat Anda akan hidup berkecukupan. Di sisi lain, jika seseorang memiliki poverty consciousness, seberapapun kaya dan berlimpahnya materi dia saat ini, pasti ada cara untuk uang dan materi itu pergi meninggalkan orang tersebut. Begitu pula orang-orang yang jahat, licik, culas, pelit, arogan, boros, sombong, koruptor, tetapi mereka memiliki prosperity consciousness. Tetap saja uang akan mendatangi mereka. Di sisi lain, orang taat ibadah, rajin, suka menolong, rajin menabung, berderma dan santun, tetapi ia memiliki poverty consciousness, ada saja cara uang menjauh darinya. Bab 18. Hardware buatan Tuhan, software buatan manusia. Bagaimana software terpasang dalam pikiran manusia? Saya berikan sedikit ilustrasi. Anda memiliki bayi berusia 6 bulan atau keponakan Anda atau adik Anda. Bisakah bayi tersebut berbicara? Belum bisa, bukan? Maka dia akan mengekspresikan komunikasinya dengan menangis, tersenyum, dan tertawa. Suatu hari, bayi tersebut menangis dengan kerasnya. Orang tua manapun akan bergegas melihat apa yang terjadi. Dilihat popoknya, dicek suhu tubuhnya,
diperiksa badannya. Apapun dilakukan untuk membuat sang anak diam atau tenang dan tidak menangis lagi. Kalau ternyata masih menangis, setelah diperiksa sana-sini tidak ada masalah, berdasarkan survei statistik, 82% ibu di Indonesia akan menyusui bayinya, memberikan DOT, atau memberinya susu atau makanan. Kembali kita telaah, mengapa bayi itu menangis keras? Mungkin karena dia lapar, bosan, sakit, pipis, ingin teman, dan banyak lagi alasannya. Yang jelas dia menangis karena ada masalah. Dia ekspresikan dengan menangis. Kebiasaan orang tua di Indonesia ini dapat dikatakan memasang software kehidupan ke dalam pikiran bawah sadar anak bahwa, "Nak, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke mulutmu." Karena itulah ketika dewasa, program itu berjalan tanpa disadari. Di subconscious pikirannya sudah ada data tersebut. Begitu ada masalah, dia mulai memasukkan sesuatu ke mulutnya. Misalnya merokok, makan, mengemil, menggigit kuku, meminum manis, meminum alkohol, dan banyak lagi. Seperti itulah cara software diinstal oleh lingkungan sekitar, salah satunya oleh orang tua dan banyak lagi software lain yang terpasang di diri Anda tanpa Anda sadari memengaruhi 80% hidup Anda. Bukan garis finish yang penting, tetapi keberanian memulai jauh lebih penting. Bab 19. Apa saja isi alam bawah sadar seseorang? Dalam sebuah seminar, saya didaulat menjadi salah seorang narasumber. Seminar yang diselenggarakan Januari 2010 ini berjudul Eksis di Tengah Krisis dan disponsori beberapa perusahaan seperti bank, maskapai, dan banyak lagi. Narasumber lain adalah orang-orang kompeten di bidangnya. Ada pengusaha, entertainer, serta profesional yang telah membuktikan pengalamannya melewati krisis 1997-1998. Memang, saat itu semua negara jatuh dalam krisis resesi. Negara ASEAN mengalami devaluasi. Bahkan rupiah terdevaluasi hingga 500% dari Rp2.500 per dolar Amerika hingga Rp12.500 per dolar Amerika. Hingga krisis 2009 yang diawali krisis mortgage loan perumahan di Amerika yang merubuhkan Lehman Brothers dan AIG yang berpengaruh ke seluruh dunia. Seminar terbuka, umum, dan gratis ini dihadiri berbagai kalangan. Dari mahasiswa, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga, pengusaha menengah, bahkan banyak profesional dan pengusaha atas. Topik yang saya bicarakan adalah Millionaire Mindset. Berlangsung dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore, acara ini diisi oleh 6 narasumber. Saya mendapat giliran untuk berbicara tepat setelah makan siang, yaitu sekitar pukul 1 siang. Peserta cukup antusias sehingga semua mengisi ruangan segera. Setelah moderator memperkenalkan nama dan CV ringkas saya pun membuka dengan sapaan rutin. Belum sempat saya berbicara panjang, seorang di barisan depan mengambil mic dan mengajukan pertanyaan sekaligus pernyataan. Pak Marligu diundang sebagai apa kapasitasnya? Millionaire Mindset itu apa hubungannya dengan seminar ini? Kalau tidak ada hubungannya, sebaiknya dilewati saja, katanya. Kontan saja saya terkejut. Dan belum berhenti keterkejutan saya, peserta lain mengajukan pernyataan senada dengan menggunakan mic satu lagi. Dia berada di posisi barisan tengah. Apa hubungan seorang pengamat teroris dan intelijen dengan seminar eksis di tengah krisis? Lalu membawakan tema Millionaire Mindset. Apakah Bapak seorang miliuner? Peserta tersebut memprotes dan mempertanyakan keabsahan keilmuan saya dengan korelasi isi seminar. Saya agak kebingungan, begitu juga moderator. Sebelum saya bisa mengendalikan suasana, seorang ibu menimpali dengan keras tanpa mic, tapi suaranya terdengar ke seluruh ruangan. Ngapain tukang hipnotis teroris ada di sini? Apa hubungannya hipno-hipnoan dengan Millionaire Mindset dan seminar ini? Peserta yang pertama bersuara menambahkan. Apakah Anda pebisnis? Apa buktinya Anda pebisnis dan miliuner? Jangan sampai Anda mengada-ngada. Apa hubungannya hipno dengan mindset? Seminar ini tentang eksis di tengah krisis. Apa hubungannya dengan narasumber ini? Tadi dari Kacang Garuda menceritakan pengalamannya dan kami sangat terinspirasi.
Lalu Pak Lim Xiaobok dari Triwarsana Dunia Entertainment membuktikan kepakarannya. Terakhir Pak, siapa itu dari bank yang dia berusaha dari bawah hingga berhasil? Note, maksudnya Pak Agus Martowardoyo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan. Anda membawakan millionaire mindset sementara kami kenal Anda sebagai seorang pakar teroris, pencuci otak teroris. Apa kami mau dicuci otak atau bagaimana ini? Saya tersentak. Panitia gelagapan. Moderator pun menengahi. Baik Pak, biar Pak Mardigu menjelaskan ya. Saya pun menceritakan sedikit hubungan saya dengan kepolisian dan militer. Lalu saya ceritakan sedikit tentang pikiran atau mindset. Namun ada beberapa peserta yang rupanya tetap tidak puas. Mereka mendesak agar sesi acara saya di-skip, dilewati. Karena poin yang mereka harapkan adalah pengalaman dan praktek. Tidak mau wacana-wacana atau pelajaran teori-teori. Menurut mereka, kalau itu tidak aplikatif, buat apa? Kata mereka, kalau Mardigu ini seorang bisnis coach, harap dibuktikan perusahaan apa yang dimiliki dan apa prestasinya. Kalau hanya mindset sebagai wacana saja, ya ubah judul sesi ini menjadi apa itu mindset untuk bisnis. Itu pun bisa sebagai selingan yang tidak penting. Rasanya rontok seluruh tulang saya mendengar komentar-komentar tersebut. Saya tidak sempat banyak membela diri atau memberi pertahanan. Tetapi buat apa saya bertahan kalau bombardir pertanyaan dan pernyataan tersebut sepertinya memang bukan mengharapkan solusi. Sesi pun tetap dilanjutkan tetapi berdasarkan kesepakatan akhirnya dibuat ringkas. Saya lakukan tetap dengan semangat. Ini bukan kiamat pikir saya. Ini cambuk positif. Ini mungkin batu asahan terkeras yang akan membuat pisau saya lebih tajam. Bagi saya, moral story atau hikmah yang saya dapat adalah tidak semua orang suka dengan saya. Tidak semua orang kenal dengan saya. Tidak semua orang kenal dengan produk saya dan tidak semua orang nyaman dengan keberpihakan saya. Tapi itulah hidup. C'est la vie. Jujur, saya gemetar dan gentar di seminar tersebut. Di balik senyum dan perkataan saya kala itu, saya sedang mengalami masalah keuangan yang cukup besar. Cerita ringkasnya seakan sekelebat lewat dengan cepat dalam pikiran saya saat mengingat kembali kejadian yang sedang saya alami. Ayah saya berpulang ke rahmatullah di tahun 2007. Waktu itu kami kurang tahu bahwa ternyata ayah kami menjaminkan rumah satu-satunya tempat ia tinggal ke bank untuk sebuah proyek. Proyek ini dia lakukan berdua dengan mitra dagangnya, seseorang berwarga kenegaraan Singapura namanya Julian Yoh. Dan yang mengagetkan adalah mitranya itu kabur tak bertanggung jawab, membawa uang investasi tersebut. Awalnya kami tidak terlalu tahu, tetapi ketika petugas bank bolak-balik ke rumah menanyakan kewajiban cicilan yang sudah 9 bulan tidak dibayar, saya sangat terkejut. Saya pun menghadap kepada bank tersebut dan mereka membuka informasi semuanya. Saya sangat kaget. Karena kalau dinilai secara keuangan pada saat itu, ibu saya yang tinggal di rumah itu tidak memiliki harta apapun. 0. Bunga plus pinjamannya senilai rumah. Mengetahui kondisi tersebut, tentu saja saya tidak mungkin menceritakan hal itu kepada ibu. Belum setahun kehilangan pasangan hidupnya selama 42 tahun, ibu saya akan kehilangan harta satu-satunya, rumah tinggalnya. Pasti dia tidak siap. Dan saya merasa itu tidak benar karena dia tidak berhak untuk menderita atas perbuatan yang tidak dia perbuat. Akhirnya informasi ini saya simpan. Biar saya yang tanggung. Pilihan saya yang pertama adalah mencari Julian untuk meminta pertanggungjawabannya. Namun orang ini hilang di telan bumi. Langkah berikutnya adalah negosiasi dengan bank dan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Pokoknya saya harus berusaha keras agar rumah jangan sampai dilelang atau disita bank. Dengan 1000 cara, saya merayu dan meyakinkan bank untuk mendapatkan haircut dari bunga tersebut. Pokoknya bank tidak rugi. Dari pokok awal, saya mengatakan sanggup mencicil hingga 10 tahun ke depan agar bisa lunas. Alhamdulillah bank mau. Tinggal saya bekerja keras dan minta pengertian dari istri serta anak-anak. Ternyata istri saya mendukung, walaupun dengan 3 anak. Kala itu, istri saya sedang hamil anak terakhir kami. Mengapa saya minta izin mereka? Karena cicilannya sebesar 2/3 dari pendapatan bulanan kami kala itu. Kami harus gulung tangan tinggi-tinggi. Setelah semua itu berjalan selama kira-kira 1 tahun,
Suatu hari, ibu kami tercinta mengatakan bahwa ia ingin pindah ke kampung halaman di Jawa Timur. Ia ingin menjual rumah sebagai modal beli lahan untuk berkebun dan sedikit uang untuk hidup. Kata-kata ini bagai petir menggelegar. Memang sudah hak ibu saya untuk melakukan itu. Tetapi kalau dijual saat itu, hampir semua uangnya akan diambil bank. Artinya, ibu saya hanya dapat sekitar 10%-nya. Dilema saya waktu itu, apakah ibu saya harus diberitahu kejadiannya atau saya telan dan tanggung sendiri? Saya pun melakukan hal yang tak lazim. Saya memilih tidak memberikan informasi apapun kepada ibu. Lebih baik saya menjual aset, rumah, tempat usaha, dan mobil untuk menebus bank. Lalu kami bisa mengambil sertifikat dan memberikannya ke ibu agar ibu bisa menjualnya. Malam itu juga seperti biasa saya berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia berkenan atas keputusan saya ini. Lalu saya kumpulkan anak dan istri. Saya ceritakan semuanya dan apa yang akan kami lakukan. Kita akan menjual rumah tempat tinggal kita, ruko di Jati Bening, kantor pusat Rumah Yatim Indonesia, dan seluruh kendaraan kita. Kita akan cari rumah kontrakan sebagai pengganti rumah yang kita jual, urai saya. Saya menunggu jawaban istri dan anak-anak. Ternyata istri saya berkata, "Ayah, kalau buat bakti ayah kepada orang tua, kami tidak akan berkomentar apa-apa. Dan pastinya ya, apa yang ayah usahakan ini walaupun habis-habisan, tetap saja air susu ibu belum terbayar. Selama ayah ikhlas, aku setuju ya. Anak-anak saya juga setuju. Boleh ya jual saja demi eyang, perjuangan ayah pasti berat, kami percaya kok." Saya menunduk meneteskan air mata, kemudian saya pun mengangguk. "Terima kasih bunda, terima kasih anak-anakku. Ayah janji akan membuktikan kepada kalian, ayah kalian ini terbuat dari apa." Akhirnya kami pun menjual rumah, ruko, dan 4 mobil. Semua kami lakukan segera agar bisa langsung menebus rumah ke bank. Dalam 1 minggu, sertifikat asli sudah di tangan ibunda tercinta yang menyambut dengan senyum. "Ibu pulang kampung ya mas? Ibu mau berkebun. Boleh ya?" pamitnya. Kami hanya mengangguk. Melihat ibu tersenyum, hati kami pun sumringah, enteng, dan lega. Dan seperti dugaan kami sebelumnya, rumah tersebut cepat terjual dan ibu pun pindah kota dari Jakarta ke Malang, Jawa Timur. Malam sebelum acara, saya membuka pintu kamar anak-anak di kamar sebelah, di rumah kontrakan yang kecil dan sempit. Ketiga anak kami sedang meringkuk tidur beralaskan bed cover dan selimut. Kami tidak memiliki tempat tidur buat mereka. Tempat tidur hanya satu untuk Dede kecil yang baru lahir di kamar sebelahnya, di mana kami bertiga berhimpit-himpitan. Saya selimuti ketiga anak kami itu, kemudian saya kecup mereka yang sedang tertidur lelap. Kembali ke cerita seminar eksis di tengah krisis. Banyak peserta yang meminta saya menyejajarkan keilmuan dengan fakta. Sesi milioner mindset tentu harus diisi oleh seorang miliuner, sementara keadaan saya saat itu sedang mengayun turun. Namun saya sama sekali tidak kesal dengan mereka yang menyerang. Saya tidak menyesali semua kejadian tersebut. Hanya saja, semoga semuanya mendapat hikmah tersembunyi, karena kehidupan ini penuh teka-teki misteri, menarik, dan indah.